Emir Muiz, Pancasila di 100 tahun Indonesia Merdeka. Spirit nasionalis menyapa kawan di mana saja berada senusantara. Sehat, adil, dan makmur adalah amanah dari konstitusi. Tetap bangga, tetap cinta tanah air Indonesia. Sebelum menyaksikan lanjutan acara ini, beri like, komen, juga di-share ya. Bagi belum subscribe, pencet tanda subscribe. Kawan, tahun 2045 negeri kita memasuki 100 tahun merdeka. Bisa dikatakan saat itu impian Indonesia emas sudah dirasakan rakyat. Dengan kesadaran penuh tentang perwujudan cita-cita Indonesia merdeka yang telah diamanahkan oleh para ibu dan bapak pendiri bangsa, pemimpin yang nanti kita berikan amanah harus bertekad kuat untuk mewujudkan impian Indonesia emas 2045 yang hanya tinggal 23 tahun lagi. Komitmen pada perwujudan Indonesia emas 2045 ini menjadi faktor pembeda antara Indonesia sekarang dan di usia 100 tahun merdeka. Perubahan mengenai visi kenegaraan sudah mesti diwanti-wanti dari sekarang. Bagaimana pemahaman kebangsaan Indonesia dan sudahkah Pancasila mewujud dalam setiap diri rakyat Indonesia? Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Insinyur Haji Izedrik Emir Muiz MSC memberikan pandangannya dalam perbincangan dengan spirit nasionalis mengenai apa dan bagaimana 100 tahun Indonesia merdeka kelak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Hari ini saya ingin berbicara satu hal yang sangat mendasar menurut saya. Kalau ditanyakan apa itu mendasar, saya ingin bicara mengenai seperti apa Indonesia 100 tahun nanti. Artinya 2045. Saya udah nggak ada, saya kira. Ya nggak tahu ya, umur di tangan Tuhan. Mungkin Bu Mega juga udah nggak ada, tokoh-tokoh nasionalis udah nggak ada, tokoh-tokoh Islam juga mungkin udah nggak ada. Tapi seperti apa kita mau Indonesia tahun 2045 setelah 100 tahun? Bagaimana ideologinya? Tentunya kita mau Pancasila, ya. Tapi mungkin dalam bentuk yang lebih konkret Pancasila, ya. Jangan sekedar zaman Orde Baru. Pancasila itu sama aja seperti kecap cabang nomor 1, diomongin tapi nggak ngerti isinya dan tidak ada implementasinya. Apakah satu negara yang berprinsip kegotong royongan, keberagaman, atau unity in diversity? Ya seperti itulah. Seperti apa ideologi negara kita? Kemudian 2045 seperti apa sistem ketatanegaraan yang baik, yang solid untuk republik kita. Kita dulu sempat mempunyai sistem presidensial, kemudian menjadi sistem parlementer, kemudian dekret 5 Juli menjadi sistem presidensial lagi. Sayang sistem presidensial ini kemudian zaman Orde Baru dikacaukan dengan sistem diktator oleh Soeharto tunggal, ya, dengan menjual Pancasila UUD 45 dui fungsi. Gak ada satu kebebasan, gak ada satu inspirasi, masyarakat susah masuk ke situ. Sampai terjadi reformasi, kebablasan. Sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 yang udah bagus itu dirubah. Seharusnya yang rusak selama zaman Orde Baru di mana UUD 45 dirusak, itu karena sistem pemilu yang curang. Kemudian kekuasaan presiden yang menguasai semua lini. Bank Indonesia dikuasai oleh presiden, sistem moneter, semua sistem dikuasai oleh presiden. DPR pun waktu itu juga dikuasai oleh presiden lewat ornamen Golkarnya. Mestinya itu yang dirubah, tapi ini kok jadi kebablasan dirubahnya. Nah, mungkin tahun 2045 UUD 45 ini mesti kita amandemen lagi. Cuma kalau sekarang penuh dengan kepentingan, jadi jangan dulu. UUD 45 pertama tahun 1945 dibikin oleh para founding fathers dengan keringat, darah, dan air mata tanpa iming-iming rupiah. Tapi tahun 99 amandemennya
Udah terlalu banyak iming-iming politik, iming-iming rupiah dan sebagainya, jadi udah nggak murni. Satu saat cepat atau lambat harus diperbaiki. Itu di sistem ketatanegaraan kita. Kemudian di sistem demokrasi kita, apakah mau terus seperti ini? Di mana demokrasi banyak ditentukan oleh uang. Ini semua mesti kita tata kembali untuk menjadi suatu negara yang benar-benar leading dan paling kuat di dunia. Ya, ini yang memang menjadi pertanyaan dan persiapan mau kita apakan Indonesia setelah berumur 100 tahun nanti. Dan ingat, kita nggak usah selalu berkecil hati kok tunggu 100 tahun. Amerika tuh ratusan tahun sampai dia bisa stable. Sampai 150 tahun setelah Perang Dunia Kedua, baru dia bisa lebih stabil. Sebelumnya juga sama seperti kita. Nah, kita berusaha. Besok ini kita 77 tahun, tinggal 23 tahun loh. Nah, sekarang ini sudah mulai dibuatin fondasi pemikirannya. Baik dari sistem ideologinya, sistem ketatanegaraannya, sistem demokrasinya, sistem partai politiknya, sistem pemerintahan pusatnya, pemerintahan daerahnya, itu semua ada di ketatanegaraan. Itu yang harus dari sekarang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan untuk tahun 2045. Kalau sekarang kita rubah amandemen, kita amandemen UUD 45 sekarang, ada masalah presiden 2 kali 3 kali atau bisa bebas umur hidup, nanti ada sistem syariat mungkin ada yang desak segala macam, jadi rusak. Tunggu kita lebih dewasa, lebih tenang, nanti kita bahas lagi itu. Tapi dari sekarang sudah mesti dipikirkan. Cukup ini dulu. Oke, terima kasih Pak.